Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini alhamdulillah kita berkumpul di aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertemuan ini bukan sesuatu yang kebetulan, ini adalah qadarullah. Dan saya ingin sampaikan di sini bahwasanya persoalan PIK 2 itu bukan hanya urusan Charlie Chandra, bukan hanya urusan Bang Said Didu, bukan hanya urusan Mang Mikdar, bukan hanya juga urusan orang Tangerang, bukan hanya urusan orang Banten, tapi ini adalah persoalan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Pada hari ini yang kesekian kalinya kita dipertontonkan bagaimana oligarki begitu mencengkram terhadap negeri ini. Bagaimana rezim seperti tidak berdaya menghadapi oligarki. Saya sepakat dengan perkataan atau pernyataan Bang Said Didu. Seringkali kita terjebak pada urusan-urusan wilayah yang ada di ruang tamu, padahal ada yang lebih strategis di ruang tengah, bahkan di dapur. Jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah itu patut diduga itu bagian daripada instrumen oligarki. Maka apa yang terjadi di Banten, sebetulnya persoalan terbesar itu adalah adanya hegemoni yang dilakukan oligarki yang bernama Aguan dan Antoni Salim. Maka dari itu, kalau kita ingin melepaskan bagaimana Banten tidak dijajah, bagaimana kita bisa menghindari adanya upaya invasi dari bangsa asing, maka bentuk keseriusan kita bukan hanya menuntut kepada Bupati Tangerang, bukan hanya menuntut kepada Gubernur Banten, bukan hanya menuntut kepada presiden yang hanya beromon-omon, tapi kita juga harus berani mengatakan lawan Aguan, lawan Antoni Salim. Allahu Akbar. Selanjutnya saya ingin katakan ini kepada pejabat negara, kepada alat negara, terkhusus yang beragama Islam. Dalam Al-Quranul Karim surah Hud surah ke-11 ayat ke-18 bagian akhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala laknatullah ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah akan menimpa orang-orang zalim. Jadi siapapun yang zalim, kekuasaan pada level manapun, bukan hanya kades kohot, tapi kalau itu dilakukan oleh yang berkuasa paling tinggi sekalipun di negeri ini, maka Allah akan melaknatnya. Kalau Allah telah melaknat, maka kekuasaan sebesar apapun akan hilang, akan lenyap. Oleh karena itu, maka selanjutnya saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kita adalah bangsa yang merdeka. Betul? Betul. Banten punya sejarah panjang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Betul? Maka kita ingin sampaikan di sini, ayo saudara-saudara yang menjadi warga Banten khususnya, baik yang di Tangerang, yang di Pandeglang, yang di Serang, yang di Tangerang Selatan, semuanya kita bersatu yang ada di Lebak. Kita lawan oligarki. Allahu Akbar. Saya sebagai ketua Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat yang berbasis di Bandung, Banten dulu bagian daripada Jawa Barat. Pada tahun 2000-an Banten kemudian misah. Kalau Banten memisahkan dari Jawa Barat atau menjadi otonomi daerah, kemudian dikelola oleh rakyat Banten sendiri, oleh Sultan, kita senang. Tapi kalau lepas dari Jawa Barat, kemudian menjadi cengkraman daripada oligarki, kami orang Jawa Barat tidak ridho, saudara sekalian. Oleh karena itu, siap bersatu, siap berjuang terus. Nah, yang terakhir, siapapun yang dikriminalisasi,
Apakah pejuang itu seorang ulama? Apakah pejuang itu seorang kiai, seorang ajengan, seorang buya, atau seorang intelektual, atau seorang teknokrat, atau siapapun, baik asli orang Banten, baik asli orang Sunda, orang Jawa, termasuk orang Cina, kalau diperlakukan tidak adil, mereka bangsa Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kami ingin mengatakan di forum ini, kami mensupport dan kita juga siap membersamai kepada Charlie Chandra untuk terus berjuang melawan oligarki. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu oligarki.